Selanjutnya adalah contoh ya, contoh sebagai berikut, gambarnya sudah ada. Jadi jika G itu sebuah garis, G ini garis, kemudian T itu suatu transformasi dari V ke V yang didefinisikan jika X-nya berada di G ya, maka nanti Tx sama dengan X begitu ya. Kemudian jika X-nya tidak berada di G, maka Tx-nya nanti titik tengah dari ruas garis X ke G begitu ya, yang tegak lurus, yang tegak lurus. Baik, di sini jelas T suatu transformasi, dulu sebenarnya sudah dibuktikan ya. Jadi bisa dilihat kembali pembuktiannya. Kemudian apakah T suatu isometri, itu yang transformasi isometri yang punya 3 sifat yang harus kembali diingat lagi ya, bisa dibuktikan itu. Kemudian selanjutnya, karena hasil kali transformasi kita sudah punya T, masih kurang satu lagi transformasi. Kita ambil transformasi yang kedua, misalnya adalah mengambil garis H yang tegak lurus dengan G. Ini garis H tegak lurus dengan G. Kemudian MH itu refleksi pada garis H gitu ya. Jadi transformasi yang kedua adalah pencerminan atau refleksi pada garis H. Oke, selanjutnya hasil kali MHTX ya, itu nanti adalah Y adalah suatu transformasi ya. Di sini Y sama dengan MH bundaran TX begitu ya, sebagaimana yang tadi G bundaran F begitu ya, yang nantinya GFX ini di sini MHTX begitu. Yang di sini bisa kita tunjukkan ini yang X-nya di luar G begitu ya. X ini hasil transformasi TX itu, TX yang di sini kemudian dicerminkan terhadap garis G, dicerminkan jaraknya sama, menghasilkan Y. Oke, di sini suatu transformasi juga bisa dibuktikan surjektif dan juga injektif, sebagaimana yang tadi sudah dibuktikan teoremanya. Jadi ini transformasinya T dan MH. Hasil transformasi yang tadi itu mungkin bisa kita selidiki ya, apakah suatu isometri atau bukan, dengan beberapa teknik yang sudah bisa dipelajari, itu bisa diselidiki nanti. Nah, selanjutnya di sini yang dibahas tadi kebetulan MH bundaran T itu nanti perolehannya sama dengan T bundaran MH. Jadi ini kebetulan ya, ini yang akan kita bahas. Kenapa kebetulan? Karena nanti mungkin banyak yang tidak sama begitu, tidak sama atau tidak memenuhi sifat komutatif di sini. Nah, kita coba buktikan dari gambar. Kita misalkan garis G-nya ini sebagai sumbu X, kemudian garis H-nya sebagai sumbu Y, dan perpotongannya nanti ini titik asal atau 0,0. Nah, selanjutnya kita misalkan X-nya, X di sini ini sebagai titik koordinatnya X, Y. Nah, TX di sini ini yang jelas X-nya masih sama, tetapi Y-nya jadi turun setengah begitu, setengahnya berarti menjadi setengah Y. Nah, kemudian MHTX ya,
ini kan berbeda kuadran ya, dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri nanti sama, karena berlawanan X nya menjadi negatifnya begitu ya, sedangkan Y nya masih tetap. Nah, ini MHTX nya. Sekarang kita cari T bundaran MH atau T MHTX begitu ya. Nah, X nya X, Y, MHX begitu. MHX berarti nanti berada di sini kira-kira begitu ya. Ini X nya berlawanan menjadi min X, Y, dilanjutkan TMHX gitu ya. Nanti di sini setengah Y begitu. Hasilnya sama. Nah, oleh karena itu MHTX sama dengan TMHX. Ini kebetulan. Ya. Sedangkan pada yang lain hasil kali ini banyak kemungkinannya tidak sama. Untuk yang MHTX dan TMHX ini kebetulan sama untuk semua X di V ya. Tapi sifat komutatif ini tidak selalu berlaku ya, kita tunjukkan coba. Untuk membuktikan sifat komutatif tidak berlaku, nah di sini caranya kita ambil lagi garis G dan H itu yang tidak tegak lurus ya. H-nya tidak tegak lurus dengan G ya, seperti di gambar di samping. Ini G-nya, kemudian ini H-nya tidak tegak lurus ya. Tadi hasilnya sama karena tegak lurus begitu ya. Kemudian tampak bahwa MHTX nanti ini tidak sama dengan TMHX ya, sehingga MH bundaran T tidak sama dengan T bundaran MH. Ini X nya di ini TX, kemudian TX, ini MHTX nya di sini. Selanjutnya untuk TMHX ya, ini X, ini MHX nya di sini ya, dan TMHX berada di sini ya. Jadi tidak sama, hasilnya tidak sama, berada di sini dan hasilnya yang ini berada di sini. Baik, itu tidak sama. Jadi contoh ini dapat dikatakan bahwa S dan T transformasi, maka S bundaran T hasilnya tidak sama dengan T bundaran S. Dalam hal khusus mungkin sama, tetapi secara umum kita peroleh hasil perkalian dua transformasi tidak sama secara umum begitu ya. Nah, kemudian tugasnya Anda adalah membuktikan MHTX ini tidak sama dengan MHX pada gambar di samping, nanti dengan menentukan siapa garis buat persamaannya. Kalau TX nya sudah jelas, tapi kalau MH atau H garis H-nya di sini kan belum jelas, maka itu nanti Anda buat persamaan dari garis H sehingga jelas nanti hasilnya tidak sama. Nah, yang perlu diketahui, hasil kali transformasi ini tidak hanya terbatas pada dua transformasi ya, jadi tidak hanya dua transformasi saja yang dikalikan, tapi bisa beberapa transformasi. Misalkan di sini ada 3 T1, T2, T3. Kita bisa menyusun terlebih dahulu hasil kali dari T2 bundaran T, kemudian dilanjutkan dengan dikalikan dengan T3 sehingga hasilnya adalah seperti ini. T3 bundaran T2 T1. Kemudian
Di sini misalkan P aksen itu hasil transformasi dari T1, T1P, P double aksen itu T2P aksen, kemudian P triple aksen ini T3P double aksen. Maka di sini kita bisa memperoleh bahwa ini ya, perhatikan kurungnya T3 ya, dikalikan dengan T2 T1P ya, atau bundaran T2 T1P begitu ya. Itu nanti apakah hasilnya sama dengan T3 hasilnya nanti ini ya, kurungnya dibuka ini ya, kurungnya dibuka T2 T1P begitu ya. Nah, kita tahu T1P itu adalah P aksen ya, T1P itu P aksen. Nah, ini kita masukkan. Kemudian T2P aksen itu adalah P double aksen. T3 double aksen adalah P triple aksen gitu ya. Jadi di sini kita memperoleh hasilnya T3 T2 T1P itu P triple aksen. Nah, di sini nanti bisa dibuktikan bahwa hasilnya kurungnya begitu ya, kurungnya ini bisa dipindah-pindah tetapi susunannya masih harus sama T3 T2 T1. Jadi di sini nanti berlaku sifat asosiatif ya, di T3 T2 T1 nanti hasilnya akan sama dengan T3 T2 T1 gitu ya. Ini apa? T1 P ya, kalau P dioperasikan kan nanti hasilnya P double P aksen ya, P aksen nanti masuk di T2 nanti juga P double aksen, dan masuk T3 nanti juga P triple aksen, jadi sama. Nah, sehingga nanti kalau 3 bisa ditulis seperti ini, langsung aja T2 T3 T2 T1. Baik, seperti itu untuk materi hasil kali transformasi. Selanjutnya bisa dibuktikan tadi yang ini. Yang pertama, ambil contoh persamaan garis hanya seperti apa. Itu selanjutnya masalah yang lain bisa didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.